Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wangi Purwati dari Sekolah SMAN 1 Gedangan, kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi bumi dan dampaknya. Silakan kalian simak videonya. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi terjadi akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Pada saat mengorbit ke matahari, bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Skala revolusi bumi dalam satu kali berevolusi adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik di tahun 365 seperempat hari. Bumi berevolusi dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Pergerakan bumi tersebut tentu saja memberikan dampak terhadap kondisi planetnya. Dampak dari revolusi planet bumi terhadap kehidupan di bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan durasi siang dan malam. Adanya pergantian siang dan malam yang terjadi adalah akibat dari rotasi bumi. Namun, lamanya waktu yang terjadi pada saat siang dan malam merupakan akibat dari revolusi bumi. Nah, ketika bumi berevolusi, letak bumi bisa berada di titik apotema dan titik hipotema. Apotema adalah titik terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema adalah titik terdekat bumi dengan matahari. Perbedaan waktu lamanya siang dan malam ini dapat dibagi menjadi 3 waktu periode, yaitu 21 Maret sampai 23 Desember, 23 September sampai 21 Maret, dan 21 Maret sampai 23 September. Selanjutnya, gerak semu matahari. Nah, kamu pernah melihat matahari seolah-olah bergerak dari sebelah utara ke selatan atau sebaliknya? Jika iya, maka itulah yang disebut dengan gerak semu matahari. Sebenarnya yang bergerak bukanlah matahari, melainkan bumi kita yang bergerak. Hal ini disebabkan oleh adanya revolusi bumi terhadap matahari serta sumbu rotasi bumi yang miring, sehingga seolah-olah posisi matahari bergeser. Nah, pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara terjadi pada 22 Desember sampai 21 Juni. Sedangkan pergeseran matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan terjadi pada 21 Juni sampai 21 Desember. Akibatnya, selama setengah tahun, matahari akan lebih banyak menerangi bumi bagian utara, sedangkan sisanya akan lebih banyak menerangi bumi bagian selatan. Sementara itu, pada 21 Maret dan 23 September, matahari berada tepat di garis ekuator atau khatulistiwa. Coba kita perhatikan gambar berikut. Pada tanggal 21 Maret, dilihat dari bumi matahari tepat berada pada garis khatulistiwa. Karenanya, matahari seolah-olah terbit pada tepat sebelah timur dan tenggelam tepat di sebelah barat. Selanjutnya, tanggal 21 Juni, dilihat dari bumi, matahari tampak berada pada 23,5 derajat lintang utara. Karenanya, matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke utara. Kemudian, tanggal 23 September, diamati dari bumi, matahari tampak kembali berada pada garis khatulistiwa. Akibatnya, matahari seolah-olah terbit tepat di sebelah timur dan tenggelam tepat di sebelah barat. Kemudian tanggal 22 Desember, jika diamati dari bumi, matahari tampak berada pada 23,5 lintang selatan. Hal ini menyebabkan matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke selatan. Dampak revolusi selanjutnya yaitu pergantian musim. Selama beredar mengelilingi matahari, bumi mengalami keadaan yang berbeda dan mengakibatkan terjadinya perubahan musim untuk tiap-tiap bagian belahan bumi. Wilayah di daerah lintang 0 derajat sampai 23, derajat lintang utara
atau lintang selatan hanya berganti musim sebanyak 2 kali, yaitu musim penghujan untuk wilayah di daerah lintang 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai 6,5 derajat lintang utara lintang selatan mengalami pergantian 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya kita perhatikan keadaan bumi dari 21 Maret sampai 21 Juni. Pada tanggal tersebut, kutub utara condong ke arah matahari yang mengakibatkan waktu siang lebih panjang daripada waktu malamnya, serta sedang berlangsung musim semi. Kemudian, kutub selatan menjauhi matahari yang mengakibatkan waktu malam lebih panjang daripada siangnya, serta sedang berlangsung musim gugur. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni, matahari berada 23,5 derajat lintang utara. Selanjutnya, keadaan bumi dari tanggal 21 Juni sampai 23 September. Pada tanggal tersebut, kutub utara semakin condong menjauhi matahari yang mengakibatkan belahan bumi utara mengalami waktu siang makin pendek. Tetapi masih lebih panjang daripada waktu malam serta berlangsung musim panas. Sedangkan kutub selatan makin condong ke arah matahari yang mengakibatkan belahan bumi selatan waktu malam lebih panjang daripada waktu siang, serta berlangsung musim dingin. Pada tanggal 23 September, matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Selanjutnya, keadaan bumi dari tanggal 23 September sampai 22 Desember. Pada tanggal tersebut, kutub utara condong menjauhi matahari sehingga belahan bumi utara mengalami waktu siang lebih pendek daripada waktu malam serta mengalami musim gugur. Selanjutnya, kutub selatan condong ke arah matahari sehingga belahan bumi selatan mengalami waktu siang lebih panjang daripada waktu malam serta mengalami musim semi. Pada tanggal 22 Desember, matahari berada pada 23,5 derajat lintang selatan. Selanjutnya, keadaan bumi dari tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Pada tanggal tersebut, kutub utara makin condong ke arah matahari sehingga belahan bumi utara mengalami waktu siang lebih pendek daripada waktu malam serta mengalami musim dingin. Sedangkan kutub selatan makin condong menjauhi matahari sehingga belahan bumi selatan mengalami waktu siang lebih panjang daripada waktu malam serta mengalami musim panas. Pada tanggal 21 Maret, matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Dampak revolusi bumi yang terakhir yaitu perubahan kenampakan rasi bintang. Susunan banyak bintang di angkasa atau rasi bintang tampak membentuk pola tertentu apabila dilihat dari bumi. Jarak rasi bintang tampak berdekatan, akan tetapi sebenarnya letak bintang-bintang sangatlah jauh. Ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di timur matahari. Sebaliknya, ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibat perputaran bumi mengelilingi matahari, bintang-bintang tampak selalu berubah-ubah pada bulan yang berbeda ketika diamati dari bumi. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai revolusi bumi dan dampaknya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.